Kita hadapi di tiap harinya, di mana rasanya nggak ada space untuk kita bernafas sejenak begitu ya, karena terlalu padat di keseharian, belum lagi harus terburu-buru di setiap menjalani kehidupan dan juga aktivitas. Namun, apakah sikap ataupun sifat yang selama ini kita lakukan terburu-buru, terlalu padat, itu bisa membawa kita kepada kebahagiaan? Selamat pagi Smart Listeners, Tasya Rustama kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita berjumpa dalam program Smart Happiness dan tentu saja di pagi hari ini kita akan gali inspirasi dan juga informasi dari motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Yes, as always. Apalagi ngedenger lagu tadi yang diputarkan begitu ya Pak Arfan. Sangat upbeat dan bikin mood jadi naik gitu. Tapi kenapa sih Pak Arfan memilih lagu itu? Karena lagunya pasti untuk generasi senior begitu ya. Ini cukup terngiang-ngiang. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Ini sesuai dengan judul talkshow kita pada pagi hari ini. Bahagia itu tidak buru-buru. Ya, jadi hati-hati kalau Anda suka buru-buru itu tandanya Anda orang yang kurang bahagia gitu. Ya, nanti kita akan bahas itu kenapa seperti itu. Tapi tadi perjumpaan kita pada pagi hari ini sudah dibuka dengan sangat menarik tadi oleh She, Slow Down Baby ya. Jadi sebuah lagu yang sangat menarik, yang sangat cocok lah ya dengan suasana kita pada pagi hari ini. Jadi aneh juga ya orang baru kenalan gitu ya, pagi-paginya baru kenalan, siangnya langsung ngajak ketemu ya, langsung makan malam, langsung malamnya langsung nembak gitu ya. Itu harus hati-hati itu ya, karena segala sesuatu yang wajar, segala sesuatu yang sehat itu semuanya berproses. Kalau buru-buru itu berarti kita tidak sesuai dengan hukum alam gitu ya, karena Tuhan saja menciptakan dunia ini, bumi, alam semesta gitu ya, itu juga berproses ya, dalam sekian hari itu, enam hari bumi ini diciptakan gitu. Jadi padahal kalau Tuhan mau kan sebetulnya bisa aja langsung kan, namanya juga Tuhan ya, Maha Kuasa kan, kun fayakun langsung ada gitu. Tapi ternyata Tuhan juga mengajarkan kepada kita gitu bahwa segala sesuatu yang bagus itu adalah yang berproses. Jadi kalau buru-buru itu hati-hati, biasanya hasil yang dihasilkan itu kurang kurang indah ya, kurang bagus, kurang efektif, dan tentunya kurang bahagia. Oke, kita bahas lagunya Pak Arfan. Lagunya udah sangat jelas kok ya. Oke, berarti Itu udah jelas banget itu lagunya. karena itu berhubungan juga ya dengan apa yang kita bahas di pagi hari ini. Ketika semuanya terburu-buru, kayaknya ada yang mungkin akan terlewat atau tidak kita sadari begitu ya, Pak Arfan. Tapi Betul kita sekali. mau menyamakan perspektif, Pak Arfan. Mengapa ini jadi hal yang penting untuk kita ketahui? Mengingat begini. Namanya kalau hidup di perkotaan begitu ya, terburu-buru, kemudian padat, kepadatan aktivitas itu kayaknya udah biasa begitu. Tapi berarti kalau seperti itu apakah kebahagiaan gak bisa kita dapatkan kalau kita hidup di misal kota metropolitan atau seperti apa Pak Arfan? Ya tergantung tadi, kalau hidup di kota metropolitan, kalau buru-buru, ya tidak akan bisa bahagia. Kenapa? Karena kalau kita bicara kebahagiaan, bahagia itu kapan? Bahagia itu kapan? Ketika Ya, kita sudah merasa cukup, sudah... kalau kita lihat dari rentang waktu ya, Mm, waktu itu kan ada tiga. mm. Past yaitu masa lalu, Oh, now yaitu masa kini, ya present, dan future, masa mm. depan. Nah, pertanyaan saya, kalau kita bicara bahagia, bahagia itu tempatnya di mana? Sekarang Pak Arfan. Sekarang, betul ya. Orang yang terburu-buru itu pikirannya ke mana? Ke masa yang mana? Masa Masa lalu, masa depan. masa depan ya. Orang yang buru-buru itu badan dan pikirannya itu tidak menyatu. Karena badannya sedang ada di masa kini, pikirannya ada di masa depan. Itu selalu orang yang terburu-buru itu udah nggak memikirkan apa yang sedang dia lakukan tuh udah nggak dipikirin. Yang dia pikirin adalah masa depan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita bicara mengenai kebahagiaan, happiness is now. Kebahagiaan itu ada di masa sekarang.
Nah, kalau pikiran kita ada di masa depan, sudah pasti kita nggak bahagia. Itu aja rumusnya. Very simple. Oke, Pak Arfan, bedakah buru-buru dengan cepat tangkas gesit begitu? Ini apakah ada perbedaan atau gimana? Kita izin ya Pak Arfan untuk dijawab di Ya, sesi selanjutnya. Dan saya izin undang juga Anda Smart Listeners di kesempatan pagi hari ini dalam program Smart Happiness. Bahagia itu tidak terburu-buru menjadi topik kami di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh 0812 11 12 959 atau Anda bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Nanti akan kami bacakan ya satu persatu atensi dari Anda. Jadi pastikan Anda bergabung di kesempatan kali ini. Masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, Smart Listeners, kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Sobat Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness, masih membahas bahagia itu tidak terburu-buru. Kalau Anda sendiri, Smart Listeners, dalam menjalankan aktivitas begitu ya, apakah termasuk dalam tipe yang mungkin sering terburu-buru atau sering punya spare waktu banyak begitu ya untuk bisa mungkin menikmati dan juga enjoy di setiap proses yang Anda lewati. Di kesempatan kali ini saya mengundang Anda untuk bergabung. Silakan di 0812 11 12 959 atau bisa bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Kami sudah hadir juga di sana. Jadi silakan bergabung bersama dengan kami. Boleh berkomentar, boleh bertanya atau apapun silahkan. Nanti akan kami bacakan dan disampaikan kepada Pak Arfan Pradiansyah di kesempatan pagi hari ini yang akan membahas seputar topik ini. Izin Pak Arfan, pertanyaan saya di sesi sebelumnya, gimana kita nih bisa membedakan buru-buru begitu ya dengan gesit, tangkas, cepat gitu? Beda nggak sih? Karena kalau oke. nggak gesit, nggak tangkas, nggak cepet ibaratnya begitu ya. Banyak kesempatan yang kayaknya udah di depan mata tapi nggak bisa kita ambil begitu ya karena mungkin terlalu santai, terlalu enjoy dengan apa yang kita miliki sekarang. Bagaimana Pak Arfan? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau cepat, tangkas, gesit, itu kita mendengar kata-kata itu gimana tuh? Feeling kita tuh. Hmm, Cepat, tangkas, gesit. Itu gimana tuh? Apa yang Tasya rasakan mendengar kata-kata itu? Cepat, tangkas, capek, capek. capek Pak. Iya, orang yang cepat itu sesungguhnya adalah orang yang melakukan sesuatu dengan kecepatan yang optimal. Mhm, Gitu ya, dengan kecepatan yang optimal. Orang yang cepat itu adalah orang yang efisien. Tapi kalau orang yang terburu-buru, itu adalah orang yang gelisah sebetulnya. Iya kan? Bayangkan ya, terburu-buru coba, tergopoh-gopoh, itu ya, mhm, tergopoh-gopoh, terburu-buru. Itu orang yang gelisah, orang yang khawatir, ya kan? mhm, Orang yang cemas, itu kan orang yang buru-buru. mhm. Kalau cepat itu bagus, kita berusaha melakukan sesuatu dengan kecepatan yang optimal. Tapi cepat itu kan tetap tenang kan? I see. Orang yang cepat itu tenang kan? Mhm, mhm. Orang yang terburu-buru tenang nggak? Enggak. Orang yang cepat itu fokus kan? Ya. Dia fokus gitu. Kalau dia nggak fokus, dia nanti akan bahaya itu. Misalnya kita mengemudikan mobil gitu dengan kecepatan yang tinggi gitu ya. Cepat itu. Orang cepat itu fokus. Karena badan dan pikirannya ada di waktu yang sama. Itu orang yang cepat itu, badannya ada di masa kini, pikirannya juga ada di masa kini, dia melakukan sesuatu dengan kecepatan yang optimal gitu ya, dengan efisien, fokus. Mhm. Jadi dia hadir, orang yang cepat itu hadir. Orang yang terburu-buru itu kehilangan fokus justru. Karena kan mestinya dia berfokus pada apa yang sedang dia lakukan kan, itu cepat. Tapi orang yang terburu-buru dia berfokus pada bukan apa yang sedang dia lakukan, tapi apa yang akan dia lakukan. Karena selalu future. Orang yang terburu-buru itu selalu fokusnya kepada masa depan, selalu future. Orang yang cepat itu berfokus pada masa kini, apa yang sedang dia lakukan. Itu orang yang cepat, ya. Apalagi perbedaannya cepat sama terburu-buru. Hmm. Orang yang cepat itu, kenapa dia cepat? Karena dia menghargai waktu. Mhm. Benar ya, orang yang cepat itu kan menghargai waktu. Orang yang terburu-buru tidak menghargai waktu.
Karena kalau dia menghargai waktu, dia akan masuk ke dalam kekinian gitu. Dia menyangka dia menghargai waktu. Orang yang terburu-buru itu menyangka dia menghargai waktu. Padahal dengan dia sedang ada di masa kini, tapi pikirannya ke masa depan, berarti kan dia nggak menghargai masa kini kan? Benar nggak gitu? Mhm. Kelihatannya menghargai waktu, jadi buru-buru, cepet gitu apa? Nah, beda itu buru-buru dengan cepat. Cepat tuh menghargai waktu. Buru-buru itu dia tidak menghargai waktu yang sedang dia diami saat ini, yaitu present, tapi dia selalu ke future. Jadi ini udah dua hal yang berbeda gitu. Cepat itu sesuatu yang produktif. Buru-buru itu sesuatu yang reaktif. Nah, itu. Jadi memang kita harus bisa membedakan yang Mhm. dituntut dalam kehidupan ini adalah cepat, Mhm. gitu ya. Tapi yang seringkali kita lakukan adalah terburu-buru. Mhm. Jadi kalau cepat itu gini, kita udah ukur tuh semuanya tuh. Misalnya jarak dari rumah ke kantor berapa lama, Tasya? 1,5 sampai 2 jam. Oke, 1,5 sampai 2 jam. 1,5 jam bisa ya? Bisa. Oke, berarti kalau mau siaran jam 7, harus berangkat jam 5.15 katakanlah gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, itu cepat namanya gitu, cepat gitu. Tapi kalau terburu-buru, udah tahu 1,5 jam, tapi Tasya baru berangkat jam 6 dari rumah, dan berharap jam 7 udah nyampe di studio gitu. Nah, itu terburu-buru. Jadi orang yang cepat itu sudah memperhitungkan waktunya, dia udah perhitungkan gitu. Oh, saya butuh waktu 1,5 jam. Berarti kalau 1,5 jam itu supaya bisa siaran jam 7, berarti setengah 6 udah harus berangkat dari rumah. Tapi kan masa jam 7 masih baru nyampe, ngos-ngosan langsung siaran, kan nggak mungkin. Kasih spare 15 menit. Berarti saya harus berangkat paling telat 5.15. Atau kalau mau lebih aman lagi, karena kita tidak tahu ada apa di jalan, mengantisipasi hal-hal yang tak terduga, berangkat jam 5. Nah, itu namanya cepat. Udah diperhitungkan itu semuanya gitu. Udah dalam kalkulasi kita gitu. Tapi kalau terburu-buru, orang yang terburu-buru itu biasanya adalah orang yang gagal melakukan kalkulasi. Bahkan kadang-kadang udah tahu dari rumah sampai kantor itu 1,5 jam, Mhm. berangkat dari rumah tetap aja jam 6 gitu. Dan harapan siapa tahu ada keajaiban di jalan yang membuat kita akhirnya dalam 1 jam udah nyampe. Sehingga apa? Pikirannya selalu, karena kita juga sadar bahwa kita nggak bisa melakukan itu, jadi pikirannya selalu ke masa depan gitu. Mhm. Mhm. Nggak bisa menikmati kan apa yang ada dalam perjalanan kan. Yes. Nggak bisa menikmati karena mikirnya, aduh udah nyampe nggak ya? Jadi selalu lihat jam gitu. Orang yang terburu-buru itu selalu lihat jam gitu. Bolak-balik lihat jam pada saat-saat yang sebetulnya tidak nggak perlu gitu. Dia harusnya fokus gitu. Orang yang cepat itu adalah orang yang fokus. Itu Tasya. I see. Berarti kuncinya ada di preparation ya, persiapan, kalkulasi. Kalkulasi waktu, prediksi gitu. Jadi kalau saya misalnya, kalau saya mau berangkat pagi itu sudah diprediksi semua. Oke, saya mau meeting sama klien jam 9 gitu ya. Dari malam saya udah siapkan tuh. Oke, jam 9. Dari rumah saya ke tempat meeting itu 1,5 jam. Berarti saya harus berangkat jam setengah 8 misalnya gitu ya. Terus eh, hal-hal apa di pagi hari yang seringkali menjadi kesibukan yang bisa menyita waktu. Itu udah saya siapkan dari malam gitu. Harus bawa apa, catatan apa, barang apa, itu sudah siap semuanya gitu. Sehingga ketika pagi-pagi itu, oh harus pakai baju apa gitu ya. Oh, ini dress code-nya apa nih? Itu udah disiapkan dari malam. Mhm. Mhm. Sehingga nanti di pagi hari itu semuanya berjalan dengan cepat. Tapi ketika saya gagal melakukan itu, entah karena lupa, ya kadang-kadang kan yang namanya manusia kecapean, lupa, atau mengabaikan, kadang-kadang suka menganggap enteng ya. Ah, ntar juga gampang lah, ah udah biasa lah gitu. Nah itu biasanya saya jadi terburu-buru. Dan ketika terburu-buru, kita jadi tidak merasakan keindahan hidup ini gitu. Mhm. Mhm. Gak terasa lagi, karena yang paling penting tuh nyampe cepet gitu. Semuanya masa depan terus gitu, yang dipikirin tuh masa depan. Mhm. Orang yang selalu memikirkan masa depan itu adalah orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran gitu. Ya. Orang yang selalu memikirkan masa lalu itu hidupnya akan penuh dengan kesedihan kalau memikirkan masa lalu. Orang yang selalu memikirkan masa depan hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Nah, kalau mau hidup bahagia ya pikirin masa kini gitu. Karena masa kini itu berada dalam genggaman kita. Kan yang ada dalam genggaman kita kan masa kini kan? Iya.
Dan jangan lupa masa kini ini segera akan berubah menjadi Masa masa lalu. lalu. Artinya kalau kita tidak melakukan dengan maksimal, Mm. kita tidak all out, kita tidak memberikan body, mind, and soul kita kepada masa kini kita, itu hanya akan menghasilkan penyesalan dan kesedihan di masa depan gitu. Karena itu akan segera menjadi masa lalu kita. Oke, baik. Pak Arfan, ini kan sesuatu hal yang konkret begitu, bisa kita ukur kalau andai kata terjadinya dalam sehari begitu, apalagi kita sudah melakukannya di tiap hari. Gimana kalau kita menghadapi fase kehidupan selanjutnya, misal pernikahan atau buka usaha begitu kan? Ada yang bilang bahwa nggak usah nikah buru-buru, nikmati dulu hidup, tapi kelamaan juga nanti malah terlewat begitu kan? Tiba-tiba ya kita nggak bilang bahwa usia itu menentukan pernikahan gitu. Nikah ada batas usianya enggak ya, tapi ada beberapa orang mungkin yang menganggap bahwa udah usia segitu ya udah ketuaan lah gitu, harus cepet lah. Masih banyak begitu kan apa perspektif dari masyarakat seperti itu. Belum lagi soal mungkin momentum investasi, misal Pak Arfan, ketika mungkin sekarang emas sudah melambung tinggi kan luar biasa, harusnya buru-buru dari lama sekali, dari dulu begitu kan, tapi ini nggak bisa kita ketahui begitu. Hal-hal momentum begini ini tuh seperti apa Pak Arfan? Agar kita nggak terjebak kepada ya ini tindakan buru-buru ini. Ya, jadi seringkali kita mengatakan jangan buru-buru itu karena kita nggak mau mikirin. Jadi sebetulnya kita berlindung di balik itu. Kita nggak mau mikirin. Kita nggak mau menyelesaikan masalah. Kita ingin melarikan diri dari masalah. Tapi ketika ditanya sama orang, kita bilang, ya kita nggak mau terburu-buru. Itu sebetulnya kata-kata terburu-buru itu kita jadikan sebuah tameng bagi diri kita untuk melarikan diri dari masalah. Gitu. Jadi kalau ya mungkin orang yang ditanya itu misalnya kok belum nikah-nikah misalnya gitu ya. Ya sebenarnya dia juga bingung gitu, bingung dan mungkin juga memang dia tidak berniat untuk menikah gitu. Dia memilih untuk hidup single saja gitu dan itu adalah sebuah choice kan, sebuah pilihan juga kan. Jadi tapi ketika ditanya orang kan dia gimana ya ngejawabnya gitu ya. Kalau dia cerita bahwa oh saya memilih hidup single aja gitu. Nanti kan jadi menimbulkan pro dan kontra, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak inginkan gitu. Maka jawaban yang paling simpel dan tidak menimbulkan banyak perdebatan adalah jangan buru-buru gitu. Saya nggak mau terburu-buru. Which is sebetulnya benar. Yang namanya menikah itu kan kalau bisa sih sekali seumur hidup ya. Jadi ya jangan buru-buru. Kalau buru-buru kamu akan menyesal nanti gitu. Itu keputusan yang sangat strategik dalam hidupmu itu adalah menikah gitu. Jadi jangan buru-buru. Ya harus hati-hati gitu. Gitu. Jadi jangan buru-buru itu seringkali dijadikan tameng. Nah, itu yang jangan tuh kalau kayak gitu. Oke, baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak, tapi sebelum kita jeda begitu ya, saya penasaran gimana sih cara kita untuk sadar begitu. Sebenarnya ini yaitu agar tidak terjebak ke dalam tameng terburu-buru itu Pak Arfan. Agar kita tetap sadar, kita tetap tahu bahwa oke, sekarang fase saya adalah misalnya cepat begitu, bukanlah terburu-buru. Gimana kita bisa tahu dan bisa mengantisipasi hal tersebut? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Smart Listeners tetap bersama dengan kami ya. Ini sudah ada beberapa Smart Listeners yang bergabung. Selamat pagi Pak Alex, Pak Karmoses, nanti akan saya bacakan ya. Untuk Anda yang di kesempatan pagi hari ini masih ingin bergabung, masih lowong sekali waktunya, silakan langsung bergabung sekali lagi di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda sejenak untuk satu commercial break berikut ini.